Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran, saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini, nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Aku beragama, tetapi perilakunya tidak seperti umat beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungannya. Pemirsa, di video opening kita cuplikan sebuah video di mana Yusuf Mansur menyuruh Allah untuk menggantikannya sebagai penjaga WC umum. Sementara dia katanya melakukan dan melaksanakan hafalan Qur'annya. Saudara, Allah disuruh-suruh oleh seorang manusia yang bernama Yusuf Mansur. Dalam sejarah manusia itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengetahui bahwa ada dua nabi dan rasul yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Yang pertama adalah Nabi Musa dan yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di mi'rajkan oleh Allah ke atas langit dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Itu pun kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana bentuk dialognya dan bagaimana Rasulullah melaksanakan dialognya itu. Al-Quran hanya menyebut bahwa Rasulullah diperintahkan melaksanakan sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Allah menjaga WC. Pemirsa, ini bukan pertama kali Yusuf model memerintah kepada Allah. Di video-video yang lain dia juga terekam bahwa Yusuf Mansur pernah memarahi Allah dan menyerahkan kehidupan seorang fakir yang punya anak 7 dan miskin. Maka Allah disuruh bertanggung jawab oleh Yusuf Mansur. Di video lain, ketika pada bulan Februari 2022, anak Yusuf Mansur, yakni Wirda Mansur, itu meluncurkan kripto, uang koin, dan ternyata setelah beberapa hari, kripto ala Wirda Mansur ini anjlok sampai 24%. Lalu Yusuf Mansur
menyerahkan ini kepada Allah dan meminta Allah bertanggung jawab atas merosotnya harga kripto tersebut. Nah saudara, ini catatan kita bahwa seorang Yusuf Mansur, jangankan pada manusia, pada sang pemilik bumi dan langit, ya, sang maha hidup yang memberikan kehidupan kepada umat manusia, yang menciptakan manusia, oleh Yusuf Mansur dimarahi, diperintah-perintah. Lalu adabnya di mana? Di dalam Islam itu ilmu hendaknya di bawah adab. Apalagi kita melihat bahwa Yusuf Mansur itu bukan orang yang berilmu. Oleh karena itu, kalau orang berilmu saja diminta untuk mengedepankan adab, ini orang yang kurang berilmu malah menurunkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Nah, jika ini yang terjadi dan dia kemana-mana mengaku seorang hafiz, seorang penghafal Quran, maka ini di luar nalar. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran umumnya bersifat santun, bertutur kata yang baik, dan sangat rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Nah, bagaimana dengan Yusuf Mansur? Tutur katanya sama sekali tidak sopan. Kehafizannya juga masih diragukan. Main perintah-perintah. Dan tentu saja jika kepada Allah saja sudah bersikap kurang ajar begini, bagaimana dengan kepada sesama? Karena itu bisnis-bisnis yang dia inisiasi selalu bermasalah, dan masalahnya ada di Yusuf Mansur. Jangankan kepada manusia, kepada Allah saja dia kurang ajar. Karena itu, mari kita hindari manusia-manusia seperti ini, dan perlu kita terus menyuarakan nahi mungkar kepada mereka yang mengaku beragama tetapi perilakunya tidak seperti umat beragama. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.